Selamat siang para penonton podcast Ren. Kembali lagi dengan saya Enrico. Selamat datang di episode hari ini yang berjudul Smart ASN. Nah, hari ini kembali lagi dengan dua narasumber kita, Kak Nabila. Halo Kak Nabila, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Riko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dan narasumber kedua kita, Kak Rafida. Halo Kak Rafida, Halo Kak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Riko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya kakak-kakak sudah mau hadir di podcast kita. Nah, jadi hari ini kita membicarakan tentang Smart ASN, terutama penggunaan teknologi di lingkungan pekerjaan kita. Nah, kita mulai dengan sesi diskusi pertama ya, penggunaan teknologi di pekerjaan kita. Sebagai dosen, teknologi apa yang Kak Nabila gunakan untuk mendukung pekerjaan? Oke, mungkin saya mau cerita sedikit ya, Kak Riko ya. Jadi kalau misalnya di Universitas Mula Warman ini biasanya kami pakai beberapa aplikasi atau LMS gitu yang biasanya Satu Unmul, Sikemas, atau STAR. Nah kalau Satu Unmul ini biasanya dia merupakan tempat sistem informasi terpadu nih Kak. Jadi dia satu pintu untuk semua berbagai kebutuhan akademik, administratif, ataupun seperti presensi, seperti itu. Nah, kalau misalnya Sikemas ini kepanjangannya dari Sistem Administrasi Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ini adalah platform digital yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa FKN Unmul untuk mengelola administrasi akademik secara daring. Nah, di sini nanti ada keluar jadwal UAS atau kuliah, dan informasi dosen ataupun tugas akhir termasuk surat menyurat. Nah, kalau yang ditampilin Kak Riko nih, ini yang tadi namanya Satu Unmul. Jadi di sini kita bisa absen, terus habis itu nanti ada informasi-informasi terkait mungkin event-event di Unmul nih, ada apa aja. Nah, nanti kita bisa ngecek di situ. Gitu Kak, kalau misalnya di Unmul gitu sih. Oh, berarti udah ada kayak semacam sistem atau aplikasi lah ya yang dipakai dosennya di kampus tersebut ya. Betul Kak. Wah, menarik sekali. Nah, kalau untuk Kak Rafida sendiri, gimana penggunaan teknologinya di kampus? Oke Kak, saya akan cerita sedikit tentang penggunaan teknologi di UBT. Yang pertama ada absensi. Kalau absensi mungkin seperti kakak yang lainnya di kampus kita sudah ada menggunakan fingerprint, kemudian ada juga presensi melalui website. Mungkin websitenya ini semua Kemendikti ya Kak, yang biasanya absen menggunakan aplikasi. Kemudian ada penggunaan LMS. LMS-nya di Borneo itu namanya Borneo Learning atau biasa disebut dengan BEL. Nah, di situ para dosen bisa mengupload materi, kemudian tugas-tugas dan evaluasi untuk mahasiswa. Nanti mahasiswanya tinggal dikasih deadline, kemudian mahasiswa join ke BEL nanti untuk melihat tugas-tugas dan materi yang sudah diberikan. Begitu Kak Enrico. Ya, jadi rata-rata sepertinya semua kampus di Indonesia udah menerapkan teknologi ya, berarti di kampus Kak Nabila dan di kampus Kak Rafida juga. Ya, memang kelihatan lah ya di era kita yang di industri 4.0 ini. Nah, dengan teknologi kita tuh sekarang udah kena imbas AI nih. Nah, menurut kakak, apa pendapat kakak tentang penggunaan AI di lingkungan akademik? Mungkin dari Kak Nabila terlebih dahulu nih. Oke, mungkin kalau AI di dunia kampus ini benar-benar lagi apa ya, happening banget ya mungkin ya, apalagi untuk Gen Z mungkin, atau saya juga termasuk Gen Z ya, tapi mahasiswa sekarang ini emang lagi ngetren, dan memang pakai AI di kampus ini nih membantu banget nih Kak. Nah yang pertama biasanya mahasiswa saya tuh pakainya buat cari referensi kalau misalnya riset atau belajar gitu. Tapi katanya mereka tuh takutnya nih ketergantungan kan Kak, apalagi kalau misalnya AI ini sampai ketergantungan itu parah banget sih, karena dia bisa menumpulkan apa ya, kemampuan berpikir kritis kita nih Kak.
Nah, jadi saya selalu tegaskan ke mahasiswa juga kalau misalnya pakai AI ini emang untuk jadi asisten aja, jadi sebagai bahan terus nanti kita eksplor lagi tuh. Nah, pakai platform-platform yang lain misalnya tuh kayak database selain Google Scholar kan banyak ya Kak ya, kalau misalnya mau cari tempat riset, Elsevier dan sebagainya seperti itu. Itu sih Kak yang sebenarnya jadi juga sih di Unmul ini kalau misalnya AI. Soalnya memang sih Kak efisiensi waktu ya Kak juga dan juga bisa nanya 24/7 nih, cuman ya itu tadi takutnya plagiarisme lagi tuh Kak. Iya, benar. Karena plagiarisme seperti yang kita ketahui itu pelanggaran terberat ya di dunia akademik soalnya kan ya. Iya. Ya, betul banget Kak. Kalau dengan Kak Rafida gimana nih pendapatnya tentang penggunaan AI di kampus? Kalau saya penggunaan AI itu tidak bisa dipungkiri ya Kak, zaman sekarang ya semuanya tinggal halo Google, halo ChatGPT dan lain-lain. Tapi saya selalu tekankan kepada mahasiswa bahwa saya tidak pernah melarang untuk menggunakan teknologi dan membantu proses pembelajaran kalian. Tetapi yang penting tahu etikanya. Jadi untuk AI dan yang lainnya, kalau bisa membantu silahkan, tetapi yang perlu diketahui bahwa datanya dipastikan harus valid. Jadi di situ hanya mencari ide-ide, kemudian biasanya kan ada idenya, kemudian oh sumbernya dari sini. Nah, dicari link aslinya, misalnya dari artikel atau dari e-book atau misalnya siapa penulisnya. Nah, cari bukunya. Jadi cuma mencari ide saja, Kak. Ide kreatif kan banyak ya kalau di AI itu. Seperti itu. Ya, setuju sih. Jadi kita cari outline besarnya dari AI, sisanya mahasiswa tetap harus mencari sendiri ya. Otak tetap harus Ya. dipakai berarti. Oke, nah pertanyaan terakhir nih tentang AI nih. Jadi, menurut kakak, AI sebaiknya digunakan atau tidak di lingkungan akademik? Menurut Kak Nabila dan Kak Rafida, bagaimana tuh? Oke, mungkin kalau menurut saya digunakan ya Kak Rafida ya, kita sepakat ya Kak Iya. Rafida ya, digunain nih. Tapi harus dengan bijak ya, tadi Kak Rafida juga udah sampaikan bahwa emang kita harus bijak kalau misalnya kita pakai-pakai aja tuh AI, percuma sekali itu padahal bagus banget buat jadi ini ya Kak ya, sebagai gagasan ide gitu. Tapi sisanya harus dieksplor sendiri, emang digunakan tapi secara bijak. Gimana Kak Fida, bener kan Kak? Ya, saya setuju. Jadi penggunaan AI itu ya penting juga untuk mencari ide-ide. Kemudian, jadi kan wawasan kita mungkin yang biasanya secara manual kita melihat di buku, misal cuma ada beberapa ide, kemudian kita membuka AI, itu ada ide yang lain. Jadi ada kesempatan untuk explore lagi dan wawasannya juga bertambah kan, Kak. Yang penting bagaimana etikanya sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik kan kita harus hati-hati sekali ya, terutama dalam plagiarisme ini termasuk dalam pelanggaran berat seperti yang Kak Enrico tadi sampaikan. Jadi mungkin untuk membantu saja ya, bukan yang utama tetapi penting. Bener Kak, setuju. Baik, berarti kita semua setuju ya kalau AI itu ya harus bisa digunakan sebenarnya, tapi tentunya dengan bijak kita menggunakan AI itu. Baik, sekarang kita pindah ke digital etik atau etika penggunaan teknologi. Nah, jadi kalau kita menggunakan teknologi itu tentunya harus kita gunakan dengan bijak. Nah, teknologi seperti semua hal itu bisa menjadi hal yang baik atau buruk. Nah, bagaimana Kak Nabila mengimplementasikan digital etik sehari-hari di pekerjaan atau mungkin di kehidupan sehari-harinya? Oke, mungkin untuk digital etik, kalau sehari-hari ya Kak, biasanya sih di kampus itu yang paling ini mahasiswa tuh biasanya plagiarisme ya Kak ya, apalagi kalau misalkan lagi bikin riset atau bikin skripsi. Nah, biasanya kalau digital etik tuh biasa nih asal aja caplok, Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu tuh. Tapi biasanya supaya saya saranin sih Kak ke mahasiswa, jangan lupa biasanya itu diparafrase dulu. Walaupun dapatnya di AI. Memang AI itu mudah dapatnya, cepat juga, tapi plagiarismenya kan tinggi tadi. Nah, seperti Kak Riko sama Kak Vida juga bilang, kalau misalnya itu pelanggaran hukum berat, jadi memang harus kita plagiarisme, terus harus cari sumber-sumber yang lebih valid sih, Kak.
Itu yang memang kalau di kampus. Kalau Kak Rafida bagaimana? Mengimplementasikan digital ethics di kehidupan sehari-hari atau mungkin di lingkungan kampus? Jadi cara sederhana yang biasa saya lakukan terhadap digital etik ini dari hal yang sederhana saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa apapun, data apapun yang milik orang lain kita harus izin terlebih dahulu. Karena itu kan milik orang lainnya, kita tidak bisa sembarang langsung ambil copy paste, kemudian kita harus punya sumber datanya yang jelas. Misalnya dari buku ya kita harus tahu bukunya yang mana, kemudian tahun terbitnya kapan, jangan sampai di AI tulisannya misalnya buku A, terbitnya tahun 2024, ternyata itu buku terbitan tahun 2014, kan tentu dari datanya saja sudah salah. Nah, itu bisa menjadi temuan nih, apalagi dalam penulisan skripsi, itu sangat bahaya sekali, karena walaupun kita sudah lulus, itu kan masih bisa dituntut sama yang pemilik data aslinya. Gitu, Kak. Jadi saya selalu pesankan untuk selalu berhati-hati. Setuju Kak Fida. Baik, baik. Nah, sementara kita lagi membahas digital ethics nih, pernah nggak Kak Nabila menemui mungkin mahasiswa atau rekan dosen yang melanggar digital ethics? Oh mungkin ini ya Kak, kayak ya mungkin yang tiap hari kita temuin ya Kak, kayak misalnya nih mahasiswa mungkin ya mau minta nomor kita tapi dia takut tuh misalnya. Nah, biasanya kayak gitu tuh, dia mintain ke teman-temannya, langsung minta tuh ke teman-temannya, padahal kan bisa ya misalnya minta ke kita sendiri atau misalnya sebelum memberi ke temannya tuh tanya dulu, "Ibu mohon izin, saya mau kirim ke teman saya." Soalnya marak banget ya Kak sekarang juga kita takut banget banyak kasus-kasus kayak penipuan, scamming atau dan sebagainya itu yang lagi marak. Jadi ya kalau bisa sekedar nomor ataupun email ya Kak, kecuali kalau memang dosennya yang ngasih sendiri di kelas menurut saya itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kayak ngasih nomor, ke orang-orang yang apa namanya, mahasiswa yang minta antar mahasiswa gitu, itu kayaknya berbahaya juga sih Kak, karena kan kita nggak pernah tahu ya Kak, penyalahgunaan data gitu. Oke. Kalau Kak Rafida gimana? Pernah nggak ketemu entah mahasiswa atau dosen melanggar etika penggunaan teknologi? Iya Kak, yang sering ditemukan tuh hal yang simpel. Jadi misal foto diam-diam, kemudian di kelas mungkin ada foto aktivitas apa di kelas atau video, kemudian langsung dipost di media sosial tanpa izin dari yang difoto nih. Nah itu kan tidak semua orang ya berkenan fotonya itu disebar di media sosial dan mungkin ada hal-hal lain misalnya saat kita memberikan pembelajaran kemudian tiba-tiba mahasiswa video itu kan video bisa dipotong-potong ya dan bisa menjadi nanti viral gara-gara misal kita menyampaikan informasi tetapi yang di video hanya setengah-setengah. Nah, itu bisa berbahaya, Kak. Jadi saya selalu pesan juga bahwa apapun yang mau di-post di media sosial pastikan sudah izin. Terutama saya di kelas juga bisa mengambil video saat mengajar untuk kepentingan misal ada kegiatan itu izin dulu kepada mahasiswa. Setidaknya kita kasih contoh dulu, Kak. Setuju Kak Ya, Fida, ya, bener banget. ya lumayan banyak lah ya pelanggaran dan kita bisa belajar dari situ sebenarnya ya. Nah, kita nih udah belajar gimana penggunaan teknologi yang baik dan gimana yang buruk. Nah, gimana kita implementasiin itu ke manajemen ASN? Ke Kak Nabila dulu mungkin. Oke, mungkin kalau dalam manajemen ASN, mahasiswa sama dosen ya Kak, mungkin kayak reward or punishment itu kayaknya bisa deh Kak, biar mereka tuh tahu mereka tuh salahnya di mana gitu. Terus habis itu mereka tuh harus diapresiasi Kak, kalau misalnya ada melakukan apa ya, kebaikan atau misalnya biar tahu nih yang mana benar dan yang mana salah. Itu mungkin salah satunya reward or punishment. Terus mungkin kasus-kasus kayak beasiswa ya Kak ya, kalau misalnya di sini tuh kadang beasiswa itu ada yang diberikan ke hanya orang tertentu, misalnya yang kerabatnya yang dikenal seperti itu. Tapi kan kasus seperti itu sekarang memang sudah mungkin jadi conflict of interest ya Kak, dari para pejabat mungkin seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin memang kalau memang untuk beasiswa itu kita adakan untuk seleksinya seperti itu sih Kak, mungkin saran saya kalau di kampus.
Baik, begitulah diskusi tentang Smart ASN kita pada hari ini. Teknologi, seperti semua hal, bisa berakibat baik dan buruk. Semuanya tergantung dari kita sebagai pengguna teknologi tersebut. Dan sebagai seorang Smart ASN, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak demi kemajuan bangsa. Saya Enrico, host podcast Run, dan Kak Nabila dan Kak Rafida sebagai narasumber, mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye. Terima kasih ya.